kembali lagi bersama Mas Jul guys. Oke, kita lanjutkan konten kita The Legend of Neverland guys. Oke, untuk konten kali ini Mas Jul akan membahas Wilkor ya guys ya. Wilkor. Jadi karena kemarin banyak sekali yang tanya ke Mas Jul bagaimana tipsnya untuk Wilkor, bagaimana kita memilihnya, apa yang bagus. Banyak sekali yang komen dan email ke Mas Jul ya guys ya. Jadi Mas Jul akan membahas sedikit tentang Wilkor, tapi di sini Mas Jul bukan membahas untuk bagaimana menaikkan Wilkornya ya guys ya. Tapi di sini Mas Jul untuk membahas apa sih itu Wilkor dan bagaimana kita memilih Wilkor yang baik dan bagaimana kita tidak salah dalam set untuk Wilkornya ya guys ya. Oke, Wilkor sendiri itu adalah sebuah bola atau core ya guys ya, atau inti. Jadi core itu kan inti ya, inti itu bola ya. Jadi kalau di sini seperti bola itu ya guys ya, seperti Dragon Ball ya guys ya, bentuknya kuning bola ya guys ya. Itu kita masukkan ke dalam fairy kita ya guys ya, atau FF kita. Dari Wilkor itu nanti akan ada efek status dan efek buffnya ya. Buffnya apa, statusnya apa gitu ya guys ya. Jadi masing-masing Wilkor itu memiliki efek masing-masing guys. Jadi dalam konten ini Mas Jul akan menjelaskan untuk macam-macam Wilkornya guys ya. Tapi mungkin tidak bisa dalam satu video guys ya. Jadi Mas Jul akan membagi kurang lebih 3 part ya guys ya. Jadi untuk yang pertama nanti ini yang untuk hari ini adalah untuk Wilkor khusus DPS. Yang part 2 mungkin Mas Jul untuk yang tank. Yang ketiga adalah untuk yang all-rounder atau secara umum balance ya, gitu ya guys ya, atau yang biasa kita gunakan mix ya, gitu ya guys ya. Oke, seperti yang Mas Jul katakan ya guys ya, untuk tips build Wilkornya ya guys ya untuk konten ini. Jadi di dalam The Legend of Neverland sendiri ya guys ya, Wilkor itu ada berbagai macam ya guys ya. Jadi tidak hanya satu guys. Jadi ada macam-macam, kurang lebih ada 8 Wilkor ya, kalau nggak salah ya, ada 8 Wilkor di dalam The Legend of Neverland guys. Dan dari 8 Wilkor ini mereka memiliki fungsi sendiri-sendiri ya guys ya. Jadi nanti ada klasifikasinya untuk tank, untuk DPS, untuk all-rounder, atau yang kalau all-rounder itu maksudnya Mas Jul di sini untuk core-nya adalah mix ya, atau balance gitu ya guys ya. Oke, jadi yang pertama sendiri adalah tentukan dari karakter kalian ya guys ya. Seperti yang Mas Jul bilang, DPS, tank, atau all-rounder ya guys ya. Untuk all-rounder ini jangan dimasukkan dulu untuk awal ya guys ya. Ini nanti untuk terakhir saja nanti kita bahasnya all-rounder itu bagaimana bikinnya ya guys ya. Jadi untuk yang pertama fokuskan dulu DPS atau tank. Setelah kalian menentukan seperti Mas Jul contohkan karakternya Mas Jul ya guys ya. Mas Jul membuat untuk DPS ya guys ya. Jadi karakternya Mas Jul fokus terhadap DPS. Bagaimana cara melihatnya DPS atau tank guys? Kalau DPS itu kita lihatnya dari critical dan touch, dan serangan ya guys ya. Jadi biasanya kalau yang membuat untuk DPS itu mereka pasti akan fokus ke 3 status itu ya guys ya. Critical, tendency atau touch, lalu serangan ya guys ya. Itu pasti berfokus dari 3 status itu biasanya kalau untuk DPS. 3 status itu yang tertinggi ya guys. Oke, lalu apa gunanya menentukan untuk awal DPS atau tank dari Wilkor itu ya, agar kita tidak salah memilih Wilkor ya guys ya, agar tidak salah memilih Wilkor. Mas ulangi sekali lagi, kenapa harus menentukan dari awal settingnya itu karena agar tidak salah saat kita memilih Wilkor, karena Wilkor itu tidak semua bisa dimasukkan pasti. Jadi ya ada Wilkor yang khusus untuk tank, ada juga Wilkor yang khusus hanya untuk DPS, ada juga Wilkor yang memang bisa dimixkan atau dicampur atau di all-rounderkan atau dibalancekan ya guys ya. Jadi bisa kita mix, kita campur, hasilnya bagus ya guys ya. Ini bisa dibaca ya guys ya untuk
Untuk will core itu adalah sebuah bola atau core yang berisi dengan berbagai macam kemampuan efek ya guys ya. Nanti ada buffnya dan sebagainya. Oke, untuk will core sendiri ada beberapa macam ya guys ya. Di sini kita akan macam-macam will core-nya guys ya. Untuk macam-macam will core yang pertama sendiri itu ada reg ya guys ya. Ada reg, ada slaughter, ada spirit mantra, ada god bless, ada war spirit, ada nightmare, ada unbreakable, ada ramalan ya guys ya. Jadi totalnya ada berapa ini? Ada Rex, Slaug, Spirit, God Bless, War Spirit, Nightmare, Unbreakable, dan Ramalan. 8 ya guys ya. Total ada 8 will core. Ada 8 will core ya guys ya. Dari 8 ini kita klasifikasikan nanti ya guys ya. Dari 8 ini untuk will core yang untuk DPS mana, untuk tank mana ya guys ya. Untuk yang bisa di combo yang mana ya guys ya. Untuk yang di mix. Jadi sangat penting kalian menentukan awal dulu ya karakter kalian ya guys ya. Jadi jangan asal up, yang penting BP-nya naik ya guys ya. Itu nanti kalian akan kesusahan sendiri saat misal kalian menghadapi PvP ya guys ya, atau player versus player. Itu fatal sekali ya guys ya. Karena formasi fiery, will core, will set itu akan sangat berpengaruh ya guys. Tapi di sini kita akan fokus untuk pembahasan will core saja ya guys ya. Jadi yang Mas Jul jelaskan tadi ada berbagai macam ya guys ya. Lalu untuk DPS ya guys ya. Kita bahas untuk DPS dulu ya guys ya. Kita klasifikasikan untuk DPS dulu ya guys ya. Jadi untuk DPS ya guys, Mas Jul pribadi itu adalah reg ya guys ya, reg dan slaughter, lalu Mas Jul combo dengan spirit mantra ya guys ya. Tapi untuk yang combo spirit mantra sendiri itu nanti Mas Jul akan bahasnya untuk di part 3 lah ya, akhir ya. Itu kenapa Mas Jul bisa combo untuk pakai menggunakan spirit mantra. Jadi Mas Jul menggunakannya reg, slaughter, dan spirit mantra ya guys. Tapi combo yang paling umum ya guys ya, combo yang paling umum itu adalah reg dan slaughter ya guys untuk DPS. Reg itu apa Mas Jul? Slaughter itu apa? Oke, nanti kita bahas ya guys ya. Reg itu apa? Slaughter itu apa? Jadi ini adalah combo yang paling umum ya guys, yang Mas Jul yakin bagi para player yang sudah bermain lama pasti akan menggunakan untuk DPS pasti akan menggunakan reg dan slaughter ya guys ya. Itu biasanya untuk PvP ya guys ya. Ini adalah yang paling umum ya guys. Buat kawan-kawan yang baru bermain atau baru memulai di Legend of Neverland, jangan lupa ya guys ya, untuk modal awal core itu ada di lantai 90 dan 130 flaming root ya guys ya. Jadi pastikan kalian untuk menembuskannya untuk mendapatkan core. Andai kata tidak dapat, kalian gunakanlah yang ungu dulu, atau kalian bisa beli ke teman lewat trade untuk mendapatkan core yang kalian inginkan ya guys ya. Oke, untuk reg sendiri, apa itu reg ya guys ya? Reg itu memberikan efek dengan normal skill, normal hit atau skill yang bila 3 kali kita mengenai musuh itu akan memberikan tambahan damage atau tambahan attack kurang lebih 4% dari target musuh, target HP musuh ya guys ya. Jadi kita menyerang 3 kali, itu mau dari serangan biasa mau skill ya guys ya, yang penting 3 kali lebih ya guys ya. Jadi intinya jangan sampai berhenti menyerang ya guys ya. Jadi setiap 3 kali serangan itu kita akan dapat tambahan damage ya guys ya, tambahan attack dari total minimal 4% ya guys dari total HP lawan. Misal HP lawan 1 juta, 1 juta 4%-nya berapa guys? Gitu. Berarti kurang lebih 40.000 ya, 40.000 damage ya guys ya.
gitu. Tapi ini adalah rek level 3 ya guys ya. Ini adalah rek level 3 yang Mas Jul gunakan. Berbeda kalau misalnya reknya kalian misalnya reknya itu level 6 ya guys ya, itu pasti akan berbeda juga ya guys ya. Atau misal maksimal core adalah level 12, bisa kalian 12 kan, itu akan lebih maksimal ya guys ya. Jadi ini adalah rek dengan level 3 ya guys ya, yang kecil ya guys ya. Jadi saat kita menyerang banyak atau kita sering menyerang lawan, rek ini akan selalu aktif ya guys ya. Jadi semakin skill kita kena, basic kita kena 3 kali ya guys ya, 3 kali lebih, itu akan pasti aktif untuk tambahan damage-nya ya guys ya. Gitu. Makanya kenapa rek ini sangatlah dipakai oleh DPS ya guys. Gitu. Bahkan ada juga kadang ada yang bikin tanker menggunakan rek juga ya, ada Mas Jul pernah, tapi itu bukan Mas Jul bikin tanker ya, tapi tipe all-rounder ya, tapi gagal lah menurutnya Mas Jul itu ya guys ya. Oke, untuk Slaughter sendiri saat serangan kita ke lawan ya guys ya, saat serangan kita mengenai lawan di bawah saat serangan kita mengenai lawan yang HP-nya di bawah HP-nya di bawah 60%, maka kita akan dapat tambahan damage 50 sampai 80% ya guys ya. Jadi saat kita menyerang lawan dengan HP di bawah 60% lawan kita ya guys, serangan kita akan meningkat 50 hingga 80% ya guys ya, secara random. Lalu saat semakin sekarat lawan atau semakin tinggal sedikit health point lawan atau HP lawan, maka serangan kita akan semakin sakit atau semakin deras ya guys ya. Jadi Slaughter ini adalah core yang digunakan untuk menyerang lawan. Semakin kritis lawan maka semakin kuat daya serang kita ya guys ya, begitu gampangannya guys. Jadi semakin lawan HP-nya itu sedikit, maka serangan kita akan semakin sakit guys. Gitu guys. Makanya kenapa Mas Jul sarankan untuk combo rek dan Slaughter ya guys ya, untuk bagi kalian yang DPS ya guys, untuk seperti Lancer ya guys ya, itu kan jarak tengah ya. Gitu guys. Itu ini sangatlah menurut Mas Jul sangat bagus ya guys ya. Tapi kalau untuk misalnya DPS Archer, Mas Jul kurang paham ya, karena Mas Jul pribadi betul-betul tidak paham penggunaan Archer ya guys ya. Jadi makanya Mas Jul mohon maaf, kemarin ada yang tanya bagaimana cara membuat Archer, Mas Jul bukannya nggak mau, tapi Mas Jul masih belajar untuk Archer ya guys ya. Jadi untuk penggunaan kembali lagi guys ya, untuk ininya. Jadi untuk penggunaan core rek dan Slaughter ini masuk dalam PvP ya guys ya. Jadi kalau kalian ada yang tanya nanti Mas Jul bagaimana efeknya dan sebagainya, bisa kalian tonton untuk di ini ya, di konten Mas Jul yang top liga perdana ya. Itu kan Mas Jul menggunakan Slaughter dan rek ya guys ya. Di situ Mas Jul menggunakan rek level 7 dan Slaughter level 3 ya guys ya. Jadi kalian bisa lihat ya guys ya, untuk efek dari mana combo dari Slaughter dan rek ya gitu ya guys ya. Jadi bisa dilihat itu saat PvP ya guys. Jadi rek dan Slaughter itu akan sangat kelihatan saat PvP. Kalau untuk PvE itu memang kelihatan, tapi nggak terlalu signifikan ya, karena kan di PvE itu kan ada damage fiery ya. Jadi dari damage karakter kita kan nggak terlalu kelihatan, tapi kalau di top liga itu kan kelihatan sekali ya guys ya, karena itu dari will core, dari setting macam-macam ya guys ya. Jadi itu akan kelihatan sekali untuk di top liganya ya guys ya. Oke, untuk bisa dilihat di sini ya guys ya, Mas Jul ada spirit mantra ini bisa diganti dengan Slaughter ya guys. Jadi Slaughternya nanti Mas Jul akan totalnya adalah Slaughter 5 dan rek 6 ya. Atau mungkin nanti bisa Mas Jul geser dengan reknya 9, Slaughternya 3 ya guys ya. Itu bisa dengan combo begitu ya guys ya. Ya, untuk konten kali ini dan penjelasan Mas Jul
Mungkin bila ada yang Mas Jul salah dalam menyampaikan, kalian komen-komen saja untuk sharing-sharing ya guys ya, karena kita di sini kan sama-sama belajar ya guys ya. Mas Jul juga ini istilahnya pengalaman dari Mas Jul pribadi ya guys ya. Jadi kalau ada yang salah ya Mas Jul minta maaf ya guys ya. Jadi karena Mas Jul di sini juga masih pemula ya guys. Oke, dukung terus Mas Jul menuju 10.000 subscriber ya guys ya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya guys ya. Oke guys, see you next time guys. Bye bye.